Di suatu malam pada stasiun Oksu di Korea, terlihat seorang pemuda yang sedang menunggu kedatangan kereta terakhirnya. Pemuda itu hanya seorang diri, namun tiba-tiba dia melihat seorang perempuan yang sedang mabuk. Ia pun mengambil foto perempuan itu dan mempostingnya di sosial media. Kemudian tanggapan warganet pun beraneka ragam, dan di antara mereka ada yang mengatakan kalau itu adalah sosok hantu. Lalu perempuan itu pun hilang seketika. Karena penasaran, pemuda itu pun menghampirinya. Saat menghampirinya, pria itu melihat sebuah keanehan pada lorong kereta. Namun tiba-tiba pintu otomatis itu bergerak sendiri dan pria itu pun tewas seketika. Kemudian cerita diawali pada sebuah kantor berita. Terlihat seorang gadis yang bernama Nona Yong. Dia sedang dimintai keterangan karena telah menuliskan sebuah berita atau artikel yang salah. Dia membuat artikel tentang seorang perempuan dan sudah mengambil fotonya. Namun ternyata dia adalah seorang laki-laki. Lalu ia diminta untuk memberi uang damai sebesar 5 miliar rupiah. Dia juga mengatakan kalau dia sudah mendapat izin dari orang tersebut. Namun dia tidak memiliki bukti yang kuat sebagai alibinya. Manajer pimpinan perusahaan itu pun sangat marah kepadanya. Dan dia diminta untuk mencari artikel untuk membersihkan lagi namanya. Kemudian karena kesal dia menemui temannya di stasiun itu. Temannya itu bernama Wowon. Nona Yong meminta kepada Wowon untuk menghubungi perempuan itu. Namun Wowon sendiri tidak memiliki nomor HP-nya. Nona Yong pun marah kepadanya. Namun mereka hanya tersenyum karena mereka sendiri tidak tahu kalau perempuan itu sosoknya adalah laki-laki. Lalu pada malam harinya mereka ngerumpi dan Nona Yong meminta bantuan kepada Wowon dan teman-temannya agar mencarikan topik untuk artikelnya. Dan teman Wowon yang bernama Son yang juga pegawai di stasiun itu memberitahu kalau ada kasus bunuh diri di tempat itu. Sebenarnya Nona Yong sudah tahu akan berita tersebut, namun ia menganggap berita itu tidak bagus dan hanya berita biasa. Lalu Son mengatakan kalau itu bukanlah bunuh diri biasa. Wowon bersama dengan kepala stasiun kalau pada malam itu dia melihat seorang laki-laki yang hendak bunuh diri itu. Ternyata di sana juga ada sosok lain, yaitu seorang anak kecil. Lalu Son mengatakan kalau itu bisa dibuatkan berita tentang kisah hantu di stasiun Oksu. Namun Nona Yong mengatakan kalau berita itu tidak akan kuat karena tidak ada saksi yang melihatnya. Dan Wowon mengatakan kepada Nona Yong kalau kepala pemakaman di sana juga melihatnya. Kemudian Nona Yong pun pergi ke tempat kepala pemakaman itu. Ketika dia masuk, dia sudah merasakan hal yang aneh. Lalu bapak itu menceritakan kejadian sebenarnya. Bapak itu ternyata memiliki kemampuan spiritual. Pada malam itu, ia melihat seorang anak kecil di stasiun itu. Ketika ditanya namanya, anak kecil itu hanya menjawab dengan angka dan kemudian anak kecil itu pun menghilang. Lalu Nona Yong pun pergi mendatangi kantor kepolisian. Dia menanyakan kepada salah seorang detektif di sana tentang kasus bunuh diri itu.
Dia menanyakan soal anak kecil yang berada di lokasi pada saat kejadian. Namun polisi mengatakan kalau itu cuma tahayul dan hanyalah berita hoaks belaka. Dia melarang agar Nona Yong tidak menerbitkan berita tentang hantu. Pada malam harinya, Wowon masih bermimpi tentang orang yang bunuh diri itu. Ternyata dia dikejutkan oleh Son, dan Son melihat sebuah angka di kaca toilet itu. Kemudian Wowon pun pergi mengambil rekaman kejadian itu. Namun saat ia keluar, ia bertemu dengan kepala masinis. Kepala masinis itu adalah kepala masinis yang menabrak orang yang bunuh diri itu. Masinis itu terlihat aneh dan menyeramkan. Lalu Wowon pun memberikan rekaman itu pada Nona Yong. Kemudian Wowon memberitahu kalau masinis yang menabrak orang itu berada di stasiun Oksu. Lalu dengan segera Nona Yong ke tempat masinis itu. Dia melihat masinis itu sangat menyeramkan, dan dia pun bertanya tentang kejadian itu. Masinis itu mengatakan kalau korban saat itu ada 2 orang, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan masinis itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan Nona Yong mengikutinya. Kemudian Nona Yong terkejut melihat masinis itu. Lalu keesokan harinya Nona Yong sangat senang karena artikel yang dibuatnya viral, dan rekan-rekan kantornya pun merayakannya. Namun ibu manajer menanyakan kepada Yong apakah ia benar-benar mewawancarai masinis itu. Lalu Nona Yong pun menjawab iya. Kemudian manajer mengatakan kalau masinis itu meninggal sebelum Nona Yong mewawancarainya, dan ia menganggap artikel yang dibuat oleh Nona Yong adalah artikel yang bohong. Lalu karena penasaran, Nona Yong melihat rekaman itu, dan alangkah terkejutnya dia. Ternyata di dalam rekaman itu benar apa yang dikatakan oleh ibu manajer itu, kalau tidak ada orang-orang di dalam rekaman itu. Karena kejadian itu, polisi mengatakan kalau Nona Yong menambah masalah, dan manajer pun meminta dia untuk meralat berita tersebut. Kemudian rekannya mengatakan kalau ada seseorang yang ingin menemui Nona Yong, dan Nona Yong pun pergi ke tempat orang itu. Setibanya di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu bernama Nona Kang. Dia terlihat kurang waras, dan Nona Kang mengatakan kalau di stasiun itu terdapat sebuah sumur tua yang sangat mengerikan. Namun ia tidak bisa mengingat semuanya. Kemudian Nona Yong pun pergi mencari tempat yang dikatakan oleh perempuan itu, dan dia menemukan foto seperti yang dikatakan oleh Nona Kang. Lalu Nona Yong pun mengabarinya kalau sumur dan panti asuhan itu ada. Akan tetapi perempuan itu tidak mengingatnya. Keesokan harinya, Nona Yong bersama Wowon pergi ke tempat kepala pemakaman. Mereka ingin melihat dan mengambil foto masinis yang meninggal itu. Lalu kepala pemakaman mengatakan kalau setiap korban yang meninggal memiliki bekas luka yang sama pada tubuhnya. Dia sangat berharap kalau Nona Yong mengungkap misteri di balik semua kejadian itu. Kemudian kepala pemakaman itu pun memperlihatkan semua foto-foto korban yang meninggal. Namun Wowon melihat kalau kepala pemakaman itu juga memiliki luka goresan di tangannya.
Kemudian dia mengatakan kalau ada dendam besar di stasiun Oksu. Kemudian scene beralih ke tempat Nona Kang. Dia membongkar barang-barang peninggalan ayahnya dan dia melihat catatan kecil ayahnya. Dia teringat sesuatu, namun dia merasa ada yang mengikutinya. Keesokan harinya, dia mendapat kabar kalau artikelnya kembali viral. Atasannya pun tampak senang, namun dia terlihat cemas. Namun Nona Yong terlihat cemas karena dia takut orang-orang itu akan menjadi korban berikutnya. Sesaat kemudian, ibu manajer Yong memanggilnya. Dia meminta kepada Yong agar membuat artikel itu lagi, karena dengan itu akan bisa melunasi seluruh uang damai atas tuntutannya kemarin. Nona Yong pun kembali menceritakan tentang rencana selanjutnya, dan manajer itu mulai menyukainya. Sementara itu di stasiun, Wowon melihat luka bekas goresan pada tubuh Son. Wowon pun mengatakan agar Son segera memeriksa luka itu karena dia takut kehilangan Son. Lalu beberapa saat kemudian, model yang meminta ganti rugi kepada Nona Yong tewas di toilet itu. Dia tewas dengan sangat mengenaskan dengan luka goresan pada seluruh tubuhnya. Namun Son yang melihat kejadian itu terkejut karena dia juga jadi incaran hantu kecil itu. Dan Son pun bersama dengan gadis itu pun tewas di toilet itu. Keesokan harinya, Nona Yong yang mendapat kabar kalau temannya telah meninggal. Dia pun pergi melayat ke tempatnya. Di sana, ia bertemu dengan detektif. Detektif tampak marah karena Nona Yong berani meliput berita di saat orang sedang meninggal. Dan dia mengatakan agar jangan membuat berita tentang hantu di stasiun Oksu. Dan dia juga menganggap kalau semua itu disebabkan olehnya. Mendengar itu, Nona Yong pun cuma bisa terdiam. Kemudian Nona Yong mendapat panggilan dari Wowon, dan dia pun segera ke sana. Ia melihat Wowon sangat terpukul dengan kematian temannya. Dia merasa bersalah karena meninggalkannya sendiri di sana. Dan Wowon mengatakan kalau dia juga melihat anak kecil pada malam itu. Dia melihat anak kecil dengan nomor 0816. Wowon sangat ketakutan karena ia juga mendapat luka goresan sama seperti korban-korban sebelumnya. Melihat itu, Nona Yong pun tak bisa berkata apa-apa. Lalu Nona Yong dan Wowon ke tempat apartemennya. Wowon menyebutkan kalau dia telah menyebut sebuah angka. Konon katanya ketika seorang menyebut angka itu, maka orang itu akan menjadi korban selanjutnya. Wowon pun terlihat pasrah. Namun Nona Yong memberikan semangat dan mengatakan kalau Wowon akan baik-baik saja. Pada malam harinya, Wowon mendapat mimpi buruk. Dia terus dikejar-kejar oleh hantu bocil itu. Dan dia juga bermimpi tentang sebuah sumur. Dia pun didatangi oleh arwah Son. Namun seketika ia pun terbangun. Wowon lalu menceritakan mimpinya tentang sumur itu kepada Nona Yong. Mendengar itu, Nona Yong teringat akan mimpi Nona Kang, karena Nona Kang juga melihat sumur itu. Kemudian Nona Yong pergi ke tempat Nona Kang. Dia mengatakan kepadanya kalau Wowon juga bermimpi melihat sumur itu dan melihat sebuah angka-angka. Mendengar itu, Nona Kang tampak yakin sekali kalau itu ada kaitan dengannya.
Lalu Nona Kang mengatakan kalau dia sudah mengingat sesuatu saat dia memeriksa barang-barang kakaknya, yaitu soal panti asuhan Oksu. Pantian Oksu dulunya dikelola oleh ayahnya, dan angka-angka itu adalah panggilan untuk anak-anak kecil yang baru masuk ke panti asuhan sesuai dengan tanggal ia masuk. Kemudian Nona Yong mengatakan ada dendam besar di stasiun Oksu. Dia beranggapan dendam itu adalah dendam anak-anak panti asuhan itu. Lalu Nona Yong meminta kepada Nona Kang agar memberikan ponsel dari kakaknya itu. Kemudian Nona Kang memperlihatkan ponsel itu kepadanya. Namun mereka menemukan sebuah video vlog dari kakaknya. Video vlog itu sedang merekam di salah satu gerbong itu. Di video itu dia melihat sebuah gerbong, ada sebuah sumur, dan dia pun memeriksanya dan menemukan tumpukan tulang di sana. Mereka menduga kalau tulang-tulang itu adalah tulang anak-anak yang dikubur di sana. Kemudian keesokan harinya, Wowon dan Nona Yong mencari tempat sumur itu. Namun dalam perjalanan mereka diganggu oleh hantu bocil itu. Ternyata hantu itu memberikan petunjuk kepada mereka. Akhirnya mereka berhasil menemukan sumur itu. Di sana mereka juga bertemu dengan hantu-hantu bocil. Mereka hendak balas dendam atas perbuatan manusia. Kemudian Nona Yong mengatakan kepada mereka kalau dia dan Wowon akan membantu mereka untuk mengungkapkan dendam mereka. Lalu keesokan harinya mereka segera melapor kepada pihak berwajib. Kemudian polisi pun memeriksa tempat itu. Awalnya mereka beranggapan kalau masalah itu sudah selesai. Namun luka goresan pada tangan Wowon tak kunjung hilang. Sementara itu di kantornya Nona Yong, manajernya terlihat sangat marah pada dirinya. Padahal dia sebelumnya telah menyuruhnya untuk membatalkan berita tentang sumur itu. Dan dia pun memecat Nona Yong. Manajer itu terlihat sangat arogan sekali. Lalu rekan Nona Yong mengatakan kalau dulu manajer itu pernah menulis artikel tentang sumur itu. Namun temuannya tentang sumur itu dapat memperlambat pembangunan stasiun Oksu pada saat itu. Dan manajer itu menutup kasus itu. Rekannya menyebut kalau itulah penyebab manajer itu marah. Lalu scene beralih ke tempat Wowon. Ternyata Wowon masih dihantui oleh anak-anak itu. Dan dia pun bertemu dengan kepala pemakaman. Dia melihat kalau luka bekas goresan di tangannya telah hilang. Sementara luka goresan di tangan Wowon tak kunjung hilang. Dan di tempat apartemennya Nona Yong didatangi oleh Nona Kang. Nona Kang sudah mengingat semuanya. Dia memberitahu Nona Yong. Ternyata dia dipaksa oleh kepala pemakaman untuk menyebutkan salah satu angka. Ternyata kepala pemakaman itu tahu kalau dendam anak-anak itu tidak akan hilang dan akan ada untuk selamanya. Dia juga mengetahui kalau luka goresan itu dapat dipindahkan kepada orang lain dengan cara orang tersebut menyebut angka dari anak-anak itu. Walau terlihat mudah, namun orang akan menerima goresan itu harus tahu dendam anak-anak itu terlebih dahulu. Nona Kang mengatakan kalau ia sudah mengingat semuanya. Lalu ia menceritakan kepada Nona Yong. Dahulu sebelum stasiun Oksu dibangun,
di sana ada sebuah panti asuhan untuk anak-anak. Mereka cuma dipanggil dengan sebutan angka saja. Lalu pada suatu hari, semua anak-anak itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Ternyata mereka akan dikubur hidup-hidup untuk menutupi bukti. Sebenarnya anak-anak itu adalah korban dari jual organ tubuh. Organ tubuh anak-anak itu diambil untuk menutupi semua bukti, mereka pun dikubur. Nona Kang dan kakaknya adalah salah satu dari anak-anak itu yang masih hidup. Namun Nona Kang dan kakaknya selamat karena ada yang menjadi orang tua asuhnya. Ternyata dulunya mereka berharap nomor-nomor panggilan dari anak-anak ini terdengar dan dipanggil. Sebagai tanda, mereka membuat luka goresan pada orang lain agar orang itu mengingatnya. Dan itulah penyebab kenapa anak-anak itu masih dendam. Karena mereka berharap agar orang-orang tetap memanggil namanya agar mereka bisa hidup lagi. Nona Kang memiliki nomor panggilannya sendiri, yaitu dengan nomor 1001. Keesokan harinya, Nona Yong mendapat telepon dari Wowon. Wowon mengatakan permintaan maaf kepada Nona Yong karena dia telah memindahkan tanda kutukan itu padanya. Mendengar itu, Nona Yong sangat terkejut dan kesal kepada Wowon. Nona Yong yang tidak kehabisan akal menemukan cara untuk memindahkan kutukan itu. Sebelumnya dia sangat kesal karena manajer itu telah membohonginya. Dia mengambil artikel buatannya. Lalu ia pun datang ke kantornya dan memberikan surat pengunduran dirinya. Namun sebelum ia memberikan surat itu, dia meminta kepada manajer itu agar menyebutkan angka itu kepadanya. Manajer yang tampak ragu akhirnya menyebutkan angka itu. Mendengar itu, Nona Yong terlihat sangat senang dan puas. Akhirnya luka bekas goresan kutukan itu sudah hilang dari Nona Yong dan berpindah kepada manajer itu. Dan seketika manajer itu pun meninggal dan Nona Yong meninggalkan kantor tempat ia bekerja itu.